Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Apa yang dikatakan Surya tadi sepenuhnya berdasarkan pengalaman pribadinya. Seseorang dari mereka mengenali kunci mobil Python. Dia melihat tulisan W12 di atasnya dan berseru, "Wah, benar-benar Python. Ini adalah model termahal Volkswagen. Astaga Surya, kau benar-benar membeli Python?" Beberapa orang yang datang dengan Surya di mobil yang sama dan melihat seluruh insiden kecelakaan tadi menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Mereka tidak menyangka Surya bisa langsung memutarbalikkan cerita dan mengklaim mobil itu sebagai miliknya dan bahkan menggunakannya untuk pamer. Namun karena mereka adalah anak buah Surya, mereka tentu tidak berani mengungkapkan kebohongan Surya. Surya tersenyum santai. Sebenarnya bisnis reksadana ini sangat menguntungkan. Banyak orang yang ingin ikut meraih keuntungan. Begitu mereka tahu kau punya informasi dalam dan cara menghasilkan uang, mereka pasti akan ingin ikut serta. Seseorang bernama Aziz segera bertanya, "Surya, kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Kalau kau punya cara menghasilkan uang seperti itu, bisakah kau membantuku? Aku akan segera menikah dan calon mertuaku meminta mahar 30 juta. Aku tidak bisa memenuhinya. Tabunganku selama ini hanya berhasil mengumpulkan 5 juta. Kalau begini terus, aku tidak akan bisa menikah." Mendengar Aziz memiliki tabungan 5 juta, Surya segera memikirkan cara licik. Dia berkata, "Kalau bermain reksadana, kuncinya adalah semakin banyak uang, semakin banyak yang bisa dihasilkan. Uang 5 juta itu terlalu sedikit untuk modal awal." Aziz memohon, "Itu adalah seluruh tabunganku. Aku tidak punya simpanan lainnya. Pekerjaanku hanya sebagai buruh kasar. Tolong bantu aku. Anggap saja kau membantuku sebagai saudara." Surya berpura-pura kesulitan dan berkata, Saudaraku, aku akan jujur padamu. Bermain reksadana itu butuh modal. Uang 5 juta itu terlalu sedikit. Aku tidak bisa membawamu masuk pasar. Maafkan aku, saudaraku. Jangan marah padaku." Surya sengaja memainkan trik tarik ulur. Dia sendiri adalah seorang direktur penjualan di sebuah perusahaan penipuan dana. Pekerjaannya adalah mencari cara untuk membujuk orang-orang yang tidak paham untuk berinvestasi di dana yang mereka sebut-sebut. Namun pada kenyataannya, sebenarnya tidak ada satupun dari dana-dana tersebut yang akan menghasilkan keuntungan. Begitu seseorang berinvestasi, dia pasti akan kehilangan semua uangnya dan tidak akan mendapatkan kembali sepeser pun. Dulu, Carla juga tertipu dalam investasi karena perusahaan dana semacam ini. Begitu uang masuk ke rekening perusahaan, uang tersebut tidak mungkin bisa diambil kembali. Namun hari ini Surya tidak berniat membuat mereka berinvestasi di dananya, melainkan ingin menipu mereka agar menyerahkan uangnya kepada dirinya sendiri dengan berpura-pura menginvestasikannya. Dengan cara ini, dia bisa menggunakan uang mereka untuk kepentingannya sendiri terlebih dahulu. Begitu Aziz mendengar ini, dia hampir menangis karena panik. Dia sudah sangat miskin dan putus asa untuk mencari uang. Awalnya, dia berpikir Surya bisa membantunya mendapatkan uang. Tetapi ternyata Surya menganggap modalnya terlalu kecil. Jadi dia hanya bisa memohon, "Saudaraku, kumohon, bantulah aku. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana.
Hidupku sudah sangat gagal. Kau tidak boleh membiarkan pacarku meninggalkanku. Surya melihat ikan sudah menggigit umpan. Lalu dia melanjutkan aktingnya. Bro, bukannya aku tidak mau membantumu, tapi modalmu terlalu kecil. Jadi akan susah untuk dioperasikan. Kemudian seolah-olah mengingat sesuatu, dia berkata dengan mata berbinar, oh iya, aku punya cara untuk membantumu. Aziz segera bertanya, apa caranya? Cepat katakan. Surya segera berkata, begini, aku kenal beberapa teman yang bekerja di bidang pinjaman online. Kau hanya perlu memberikan kartu identitas. Mereka bisa meminjamkan sejumlah uang kepadamu. Meskipun setiap pinjaman memang tidak banyak, tapi kalau kau meminjam dari banyak platform, kau bisa mengumpulkan sejumlah uang. Aku kira kau bisa meminjam 10 hingga 15 juta. Kalau ditambah dengan uangmu yang 5 juta, kau bisa mengumpulkan setidaknya 20 juta. Kalau kau menginvestasikan 20 juta dalam reksadana, dalam seminggu bisa berlipat ganda. Begitu mendengar ini, Aziz menjadi bersemangat. Bro, mari kita lakukan sesuai rencanamu. Tolong perkenalkan platform pinjaman online kepadaku. Surya tertawa. Oke. Nanti aku akan mengirimkan beberapa aplikasi pinjaman kepadamu. Mendengar kalau uang tersebut bisa berlipat ganda dalam seminggu, beberapa orang lainnya mulai tertarik. Seseorang berkata, Surya, bisakah aku juga ikut? Surya berkata dengan serius, selama kau bisa menyediakan modal, kau juga bisa ikut menghasilkan uang. Kalau tidak, ikuti saja cara Aziz, pinjam uang dari berbagai platform, dan setelah menghasilkan banyak uang, kembalikan pinjamannya. Ini disebut meminjam ayam untuk bertelur. Orang itu langsung berkata, baiklah, tolong kenalkan juga aku dengan platform pinjaman online. Pak Ismail yang sejak tadi diam saja, akhirnya angkat bicara dengan penuh kekhawatiran. Surya, sekarang banyak sekali platform pinjaman online dengan bunga tinggi yang diekspos di televisi. Bunga berbunga mereka itu sangat menakutkan. Kurasa sebaiknya kita menghindari hal ini, kecuali benar-benar terpaksa. Surya tidak menyangka Pak Ismail akan merusak rencananya. Jadi dia segera berkata, platform di luaran sana memang memiliki bunga tinggi, tapi teman-temanku mengoperasikan platform yang resmi. Bunganya tidak setinggi itu. Dibandingkan dengan keuntungan dari reksadana, bunga tersebut hampir tidak berarti. Andi Rewa yang sejak tadi diam saja sekarang bertanya dengan penuh minat, Surya, tadi kau bilang kau bekerja di perusahaan milik keluarga Harun. Tapi sepengetahuanku, keluarga Harun sepertinya tidak pernah menjalankan bisnis dana investasi. Raut wajah Surya berubah sedikit dan dia berkata, Andi, bukan aku meremehkanmu, tapi keluarga Harun adalah keluarga besar dengan bisnis yang sangat luas. Mereka punya banyak cara yang tidak kau ketahui untuk menghasilkan uang. Andi tersenyum dan bertanya lagi, kalau begitu, sebutkan apa nama perusahaanmu? Surya segera berkata, perusahaanku bernama ASS Era. Sambil berbicara, Surya segera mengeluarkan kartu namanya. Di sana tertera nama perusahaannya serta posisinya sebagai direktur investasi. Andi merasa nama asuransi Era terdengar familiar. Setelah berpikir sejenak, dia teringat bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang pernah menipu ibu mertuanya dulu. Pemiliknya bernama Rocky dan mereka didukung oleh Albert. Rocky adalah penipu ulung yang mengambil uang investor tanpa bisa mengembalikan dana mereka. Para investor yang marah tidak bisa berbuat apa-apa karena Rocky didukung oleh Albert.
Andi Rewa tidak menyangka kalau ternyata Surya bekerja di perusahaan Rocky. Saat dulu Andi membantu Carla menagih hutang. Dia tidak pernah bertemu Surya. Kalau saat itu Surya melihat Andi, pasti hari ini dia akan bersikap sangat sopan dan tunduk kepada Andi. Dengan pikiran itu, Andi dengan penuh minat melihat ke arah Surya dan bertanya, "Bos perusahaanmu adalah Rocky, bukan? Seingatku dia bukan orang dari keluarga Harun. Apakah kau sedang mengarang cerita?" Surya tidak menyangka kalau Andi tahu tentang perusahaannya dan bahkan tahu nama bosnya. Dia langsung merasa gugup. Kalau Andi tahu perusahaannya, itu berarti Andi juga tahu apa yang dilakukan perusahaannya. Dan Andi juga pasti tahu kalau semua yang tadi dia katakan kepada Aziz adalah kebohongan. Saat Surya merasa tegang dan tidak tahu bagaimana harus menjelaskan, Aziz langsung memarahi Andi. "Andi, apa maksudmu? Surya dengan baik hati ingin membantu kita menghasilkan uang, tapi kau malah meragukannya. Apakah karena Surya tidak mengajakmu, jadi kau merasa iri?" Andi Rewa terkejut mendengar perkataan Aziz dan hanya bisa tertawa sinis di dalam hati. Orang bodoh seperti Aziz ini memang sulit diajak bicara karena dia tidak berpendidikan sehingga tidak bisa membedakan benar dan salah. Karena malas berdebat, Andi pun segera berkata kepada Surya, "Oh, mungkin aku salah ingat. Maafkan aku." Andi bukanlah orang yang terlalu baik hati. Kadang-kadang dia merasa kasihan pada orang lain dan ingin membantu mereka. Tetapi syaratnya adalah orang tersebut harus tahu bagaimana menghargai bantuan. Jadi, kalau orang tersebut tidak tahu berterima kasih, Andi juga tidak akan memaksakan diri untuk membantu. Karena itu, Andi dengan sengaja mencoba mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, "Kalau kalian ingin membicarakan investasi, bicarakan secara pribadi nanti. Hari ini kita datang untuk menjamu Pak Ismail, tapi kita belum memesan makanan." Surya segera tertarik dan berkata sambil tersenyum, Ayo, berikan buku menunya kepada Pak Ismail. Biarkan Pak Ismail yang memesan." Pak Ismail buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku belum pernah ke tempat sebagus ini. Aku tidak tahu harus memesan apa. Kalian yang muda-muda saja yang memesan." Surya dengan senang hati mengambil buku menu dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, biar aku saja yang pesan." Kemudian dia segera memanggil pelayan dan mulai memesan makanan. Namun kali ini dia sengaja hanya memesan makanan yang mahal. Pertama-tama dia memesan abalon premium untuk setiap orang. Satu porsi makanan ini seharga 150.000 per orang. Aziz melirik buku menu dan terkejut. "Surya, makanan ini terlalu mahal. Hanya satu hidangan saja sudah seharga 150.000. Kami tidak sanggup membayarnya." Meskipun Surya yang akan membayar setengah dari tagihan, namun kalau menunya seperti ini, tetap saja mereka akan merasa berat untuk membayar setengahnya. Surya memandang Aziz dengan tatapan tidak suka dan berkata, "Tidak heran, calon ibu mertuamu terus meminta mahar tinggi. Dengan sikap pelit seperti ini, tentu saja dia harus memastikan putrinya tidak menderita. Bayangkan kalau calon ibu mertuamu yang diundang makan hari ini, dan kau terlalu takut untuk memesan makanan. Apa yang akan dia pikirkan tentangmu?" Aziz merasa malu dan berkata dengan sedih, "Tapi aku memang tidak kaya sepertimu. Jujur saja, sekarang aku hidup hemat. Dengan uang saku seminggu hanya 200.000. Setiap hari aku minum air putih dan makan dengan kerupuk atau indomie demi bisa menghemat." Surya berkata dengan dingin, "Tidak heran kau miskin. Dengan pola pikir dan cara belanjamu yang seperti itu,
kau tidak akan pernah bisa menghasilkan uang. Uang itu harus dibelanjakan agar bermanfaat. Apa gunanya kalau tidak dibelanjakan? Lagi pula, aku sudah setuju untuk membantumu menghasilkan uang. Kalau kau tidak mau mengeluarkan uang untuk makan, maka aku juga tidak mau berteman denganmu. Maaf saja. Ketika Aziz mendengar ini, dia segera menutup mulutnya. Dia sudah sangat menggantungkan harapannya kepada Surya. Jadi, biar bagaimanapun juga, dia tidak boleh menentang Surya. Kalau tidak, hidupnya akan semakin tidak ada harapan. Orang lain juga merasa kalau makanan yang dipesan Surya itu terlalu mahal. Tapi setelah mereka mendengar Surya memarahi Aziz, mereka semua merasa malu untuk berbicara. Surya sudah setuju untuk membayar setengah, sedangkan mereka yang lain hanya membayar setengahnya. Kalau mereka masih mengeluh tentang harga, itu akan sangat memalukan. Pada saat ini, Surya juga berkata kepada pelayan, "Kami pesan 1 lobster seberat 5 kilogram." Pelayan mengangguk dan berkata, "Tuan, lobster premium kami seharga 300.000 per kilogram. Apakah Anda setuju?" Surya tidak peduli. Dia melambaikan tangan dan berkata, "Tentu saja setuju. Tidak ada masalah. Sajikan saja." Kemudian dia menambahkan, "Oh ya, siapkan juga jus premium untuk semua orang sebagai minumannya." Mendengar pesanan yang dibuat oleh Surya, semua orang langsung merasa tidak nyaman. Dengan perhitungan seperti itu, harga makanan ini sudah hampir 5 juta. Bahkan meskipun Surya membayar setengah, tapi sisa setengahnya masih tetap besar untuk dibagi rata oleh yang lain. Malik merasa keberatan dan berkata, "Surya, kita tidak perlu makan dengan begitu mewah. Hari ini kita datang untuk merayakan kesembuhan Pak Ismail. Pak Ismail baru saja sembuh dari sakit, tapi kau malah memesan makanan yang berkolesterol." Surya memandang Malik dengan tatapan merendahkan dan berkata, "Malik, aku benar-benar tidak suka sikap pelitmu ini. Ini hanya makan malam saja. Kenapa kau sangat takut?" Setelah berkata demikian, tanpa menunggu Malik berbicara, dia langsung berkata kepada pelayan, "Kami pesan juga 1 ikan kerapu besar, dan setiap orang 1 porsi sirip ikan hiu dengan saus abalon." Surya sengaja memesan banyak makanan mahal sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Pak Ismail juga merasa tidak nyaman dan berkata dengan cemas, "Surya, kita tidak perlu makan begitu mewah. Makanan ini terlalu mahal. Aku benar-benar merasa cemas melihat harganya. Bisakah kita memesan makanan yang lebih sederhana, seperti makanan rumahan?" Namun Surya tidak ingin melepaskan kesempatannya mendapatkan uang. Jadi dia tidak mau makan malam ini hanya bernilai beberapa ratus ribu. Dia segera berkata, "Pak Ismail, kau hanya perlu duduk dan menikmati makanannya. Sisanya biar kami yang urus. Menghabiskan uang untuk mengundangmu makan sama sekali bukan masalah. Hari ini, aku rela mengeluarkan uang berapapun banyaknya demi menikmati momen kebersamaan ini dan sekaligus merayakan kesembuhanmu." Setelah berkata demikian, dia dengan sengaja melihat sekeliling dan memperhatikan ekspresi setiap orang. Ucapan ini sebenarnya merupakan sebuah manipulasi moral. Seperti yang diduga, setelah mendengar kata-katanya, semua orang tidak berani menunjukkan ketidakpuasan atau penolakan lagi. Mereka semua memutuskan bahwa karena ini adalah makan malam untuk Pak Ismail, mereka pun rela mengeluarkan uang lebih. Tiba-tiba Andi Rewa merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dari insiden Surya yang sengaja menabrakkan mobil untuk menghindari kekalahan, dia tahu bahwa Surya bukanlah orang yang murah hati dan pastinya adalah orang yang licik. Lalu kenapa seseorang yang tidak murah hati tiba-tiba menjadi begitu royal dalam memesan makanan?
Apakah ada manfaat bagi Surya kalau memesan banyak makanan? Namun karena Surya mengatakan bahwa dia akan membayar setengah dari makan malam ini, maka seharusnya Surya bukan calo restoran ini. Hanya ada satu kemungkinan lain. Surya bisa mengklaim pengeluaran makan malam ini. Kalau memang demikian, Andi berpikir untuk bermain sesuai rencananya. Dengan pemikiran ini, Andi segera berkata, "Teman-teman, bagaimana kalau begini? Untuk makan malam hari ini, aku dan Surya yang akan membayarnya. Jadi yang lain tidak perlu mengeluarkan uang. Berapapun total tagihannya, hanya akan dibagi dua antara aku dan Surya." Mendengar ini, Surya langsung tertawa sinis. "Wah, Andi, ternyata kau hebat juga. Kau ngomong besar tanpa persiapan." Andi tersenyum ringan dan berkata, "Kau tidak percaya padaku? Baiklah, bagaimana kalau masing-masing kita membayar dulu 5 juta sebagai deposit? Malam ini kita makan sampai 10 juta. Bagaimana?" Surya dengan penuh semangat berkata, "Benarkah?" Rencananya memang untuk makan lebih banyak, agar bisa mengklaim lebih banyak saat pengeluaran dilaporkan. Tapi teman-temannya ini sangat pelit dan terus mengeluh. Sekarang Andi Rewa bersedia membagi dua tagihan dengannya. Bukankah ini jelas-jelas memberinya kesempatan mendapatkan banyak uang? Nanti dia bisa bilang pada bosnya bahwa makan malam ini untuk menjamu klien besar dengan potensi transaksi 1 miliar. Bosnya pasti akan setuju mengembalikan uangnya. Pelayan pun datang dengan mesin edisi dan masing-masing mereka membayar 5 juta sebagai deposit pembayaran. Setelah memastikan 10 juta telah dibayarkan, dengan senang hati Surya berkata, "Kalau begitu, ayo kita pesan lebih banyak lagi makanan yang enak-enak. Pelayan, bawakan semua minuman, hidangan, dan makanan laut terbaik yang kalian punya. Aku ingin menghabiskan 10 juta ini dan tidak menyisakan sepeser pun." Pelayan yang tidak menyangka akan bertemu pelanggan yang begitu royal, langsung tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan mengatur semuanya dan segera membawa hidangannya." Mendengar bahwa mereka akan segera menikmati makanan senilai 10 juta, semua orang menjadi sangat bersemangat, terutama Asis yang tadinya tampak khawatir, sekarang dia bisa tersenyum lebar. Segera pelayan membawa berbagai hidangan mewah dengan aroma yang sangat menggoda. Teman-teman yang lain menikmati hidangan yang ada dengan hati yang gembira dan wajah yang berseri-seri. Kapan lagi mereka bisa menikmati semua kemewahan ini tanpa mengeluarkan uang sepeser pun? Ketika semua orang menikmati hidangan senilai 10 juta, Andi pergi ke bagian depan dan berkata kepada pelayan, "Aku tamu di meja 03, bisakah aku mendapatkan asli nota tagihannya?" Pelayan segera bertanya dengan hormat, "Tuan, apakah kau adalah tamu yang menghabiskan 10 juta?" Andi mengangguk, "Benar sekali." Pelayan bertanya lagi, "Apakah notanya untuk perusahaan atau pribadi?" Andi berkata, "Untuk pribadi." Pelayan mengangguk, "Baiklah, Tuan, bolehkah aku tahu namamu?" Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Namaku Andi Rewa." Pelayan segera mengoperasikan komputer dan memasukkan data lalu mencetak nota tagihan tersebut. Dengan suara berdesir, nota dengan nama Andi Rewa dan jumlah 10 juta pun dicetak. Setelah memeriksa nota tersebut dan memastikan tidak ada masalah, Andi mengucapkan terima kasih kepada pelayan dan kembali ke meja. Sambil tersenyum dingin di dalam hati, dia berpikir, "Kau pasti tidak akan menyangka kalau aku akan bergerak lebih dulu." Kemudian dia kembali ke meja makan dan melanjutkan makan bersama yang lain. Setelah beberapa saat, Surya berdiri dan berkata, "Aku mau ke toilet dulu. Kalian lanjutkan saja makannya. Pastikan kalian menghabiskan semua makanannya
karena semua ini adalah hidangan yang mahal dan premium. Aziz dengan cepat berdiri dan berkata, "Surya, aku juga ingin ke toilet." Di jalan menuju toilet, Aziz tersenyum dan berkata, "Surya, aku sudah mengunduh semua aplikasi pinjaman yang kau suruh. Wifi di hotel ini sangat cepat." Surya berkata kepada Aziz, "Kalau begitu, daftar di semua aplikasi itu dan isi informasi pribadimu. Kemudian ajukan pinjaman dengan jumlah maksimum. Setelah uangnya cair, transfer semuanya ke rekeningku dan aku akan mengelola investasinya untukmu. Seminggu kemudian, aku akan mengembalikan modal dan keuntungannya." Aziz dengan cepat mengangguk dan berkata, "Surya, kau benar-benar teman yang baik. Mengenalmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Dengan bantuanmu, aku yakin masalah pernikahanku akan bisa terselesaikan." Surya berkata mengingatkan, "Segera siapkan uangnya. Aku akan segera memulai investasi baru. Kalau kau tidak cepat, kau akan ketinggalan. Jangan salahkan aku nantinya." Aziz segera berkata, "Aku sudah cek semua aplikasi tadi. Mereka butuh unggah foto KTP depan belakang. Tapi KTP-ku ada di asrama. Tenang saja, begitu aku pulang, hal pertama yang akan kulakukan adalah mengunggah informasi KTP-ku. Dengan begitu, aku bisa mengajukan pinjaman." Surya mengangguk dan berkata, "Kau harus cepat. Jangan sampai kehilangan kesempatan bagus. Aku akan memberitahumu cara lain untuk menghasilkan lebih banyak uang." Mendengar ini, Aziz begitu gembira dan langsung bertanya, "Bagaimana caranya?" Surya berkata, "Sederhana saja. Kalau kau bisa meyakinkan pacarmu untuk memasukkan tabungannya ke dalam investasiku, dalam waktu 2 minggu, aku bisa menggandakannya menjadi 2 kali lipat." Mendengar ini, Aziz langsung bersemangat. Selama ini dia selalu dianggap rendah oleh ibu pacarnya. Sekarang akhirnya ada kesempatan baginya untuk membuktikan diri. Dia langsung berkata, "Jangan khawatir, malam ini aku akan telepon pacarku dan menjelaskan semuanya." Tak lama kemudian Surya pergi ke bagian kasir. Dia mengeluarkan kartu namanya dan memberikannya kepada pelayan dengan sikap sombong. "Meja nomor 03 di aula, yang habis 10 juta, tolong buatkan nota atas nama perusahaan di kartu ini." Pelayan segera berkata, "Maaf tuan, nota untuk meja 03 sudah diambil oleh seseorang." Surya terkejut setengah mati. "Apa? Siapa yang mengambilnya?" Pelayan menjawab, "Seorang pria bernama Andi Rewa. Dia salah satu rombongan meja 03, bukan?" Mendengar ini, darah Surya seolah mendidih. Kurang ajar. Kalau notanya diambil Andi, dia tidak bisa klaim penggantian biaya. Ini berarti dia bukan hanya tidak mendapat untung, tapi malah buntung 5 juta. Pikirannya dipenuhi dengan kemarahan dan dia menggeram. "Dasar sampah, tidak berguna." Nota tagihan adalah satu-satunya alat bukti untuk penggantian biaya. Karena itu ketika Surya mendengar bahwa nota tagihan tersebut diambil oleh Andi, dia sangat marah. Dia sangat mengandalkan nota tagihan itu untuk mendapatkan penggantian biaya dari perusahaan. Kalau Andi tidak memberikan nota itu kepadanya, bukan hanya dia tidak akan mendapatkan uang penggantian dari makanan ini, tetapi dia juga akan kehilangan 5 juta. Ini membuat situasi yang sudah buruk menjadi lebih buruk lagi. Memikirkan hal ini, dengan marah dia bergegas kembali ke meja dan segera bertanya kepada Andi, "Andi, apakah kau yang mengambil nota tagihan makanan ini? Serahkan notanya kepadaku sekarang." Andi dengan tenang menjawab, "Kita berdua membayar makanan ini. Apa salahnya kalau aku mengambil notanya?" Dengan marah Surya berkata, "Kau tidak bekerja dan tidak memiliki perusahaan. Untuk apa kau membutuhkan nota itu?" Andi tersenyum dan berkata, "Apakah kau tidak tahu
bahwa sekarang banyak pegawai restoran yang sengaja tidak memberikan nota kepada pelanggan. Kalau mereka tidak memberikan nota, mereka bisa menipu pemilik restoran. Kita harus ikut membantu pemilik restoran agar mereka tidak bisa menipu. Semua orang mengangguk setuju. Surya menatap Andi dengan wajah gelap dan berkata dengan suara dingin, "Jangan bicara yang tidak berguna. Kau tidak membutuhkan nota itu, jadi serahkan nota itu kepadaku." Andi dengan suara dingin bertanya, "Kalau aku tidak butuh nota, lalu kenapa kau butuh notanya? Apa kau berniat menggunakan nota itu untuk mendapatkan penggantian biaya dari perusahaan?" Surya langsung terdiam. Dengan sedikit panik, dia segera berkata, "Jangan bicara yang tidak-tidak. Aku berpikiran sama denganmu. Aku meminta nota agar pegawai restoran ini tidak bisa berlaku curang." Andi mengangkat ibu jarinya dan berkata, "Bagus. Tidak disangka ternyata kita sepemikiran." Sambil berbicara, dia mengeluarkan nota dari sakunya dan berkata, "Nota ini atas namaku. Artinya nota ini tidak bisa digunakan untuk penggantian biaya. Tapi selama nota ini sudah dibuat, berarti pegawainya berlaku jujur. Jadi kau tidak perlu khawatir." Surya sangat marah dan langsung berkata, "Siapa yang menyuruhmu membuat nota atas namamu sendiri?" Andi tersenyum dan berkata, "Kau tidak bilang kalau kau menginginkan nota ini. Lagi pula, aku sudah bilang sebelumnya, tagihan makanan ini kita bagi 2. Jadi siapa saja berhak meminta nota. Yang penting siapa cepat dia dapat." Sambil berbicara, Andi dengan sikap bijak berkata, "Begini saja, jangan ribut soal siapa yang mendapatkan nota dan siapa yang tidak dapat. Kita mengundang semua orang untuk makan, bukan untuk mengganti biaya ini di perusahaan. Sudahlah, nota ini aku sobek di depan semua orang, supaya kita berdua tidak perlu mempermasalahkan ini. Setuju?" Tanpa menunggu Surya merespon, Andi segera merobek nota itu menjadi berkeping-keping. Melihat faktur itu disobek, Surya merasa hatinya hancur. Selesai sudah. Uang 5 jutanya terbuang sia-sia. Awalnya dia ingin mendapatkan 10 juta, tetapi malah kehilangan 5 juta. Ini benar-benar kerugian besar. Surya merasa sangat putus asa. Awalnya kehidupannya cukup baik. Dia membeli Mercedes baru dan tampil mewah. Tetapi setelah bertemu Andi Rewa hari ini, semuanya langsung hancur. Dia sangat ingin mencekik Andi untuk melepaskan kebenciannya. Sepanjang hidupnya, kapan dia pernah menghabiskan uang sebanyak ini hanya untuk sekali makan? Setelah membuat Surya kesal, Andi merasa malas untuk terus berurusan dengannya. Dia berpikir Surya pasti sangat sakit hati karena harus membayar 5 juta untuk makanan. Andi Rewa menoleh ke arah Pak Ismail dan bertanya, "Pak Ismail, ku dengar badai besar di desa baru-baru ini sudah memporak-porandakan rumah Bapak. Lalu bagaimana keadaan rumah Bapak sekarang?" Mendengar ini, Pak Ismail dengan wajah penuh kekhawatiran menghela nafas dan berkata, "Keadaannya tidak begitu baik, tapi tidak apa-apa. Aku akan memperbaikinya sedikit demi sedikit." Andi langsung berkata, "Bapak baru saja pulih dari perawatan. Bapak tidak boleh terlalu capek. Begini saja, bagaimana kalau aku menyumbang 5 juta untuk memperbaiki rumah Bapak?" Mendengar ini, semua orang langsung terkejut. 5 juta? Itu adalah jumlah yang sangat besar. Andi kemudian melihat ke arah Surya yang terkejut dan berkata, "Surya, sekarang kau hidup dengan sangat baik. Kau bahkan punya Mercedes dan Python. Apakah kau tidak ingin menyumbangkan sedikit uangmu untuk membantu renovasi rumah Pak Ismail?" Tentu saja Surya tidak percaya kalau Andi mau menyumbang 5 juta. Dia langsung mencemooh, "Andi, kau membual tanpa berpikir panjang. Kau ingin menyumbang sebanyak 5 juta? Apakah kau yakin masih memiliki uang sebanyak itu?" Andi Rewa dengan tenang berkata,
Kalau aku sudah berjanji, maka pasti akan aku tepati. Tidak mungkin aku melakukan trik sepertimu yang menabrakkan mobil untuk keluar dari masalah. Surya tahu kalau Andi sedang mengejeknya, dan ketika dia teringat tentang kecelakaan mobil itu, dia menjadi semakin marah. Dia pun tertawa sinis. Jangan pikir aku tidak tahu bagaimana keadaanmu sekarang. Seorang suami yang bergantung hidup pada istrinya. Dari mana kau bisa mendapatkan uang untuk merenovasi rumah Pak Ismail? Arifin yang berada di samping juga menambahkan, Andi, jangan berpura-pura hebat. Kau harus melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuanmu. Jangan sampai karena ingin berpura-pura hebat, malah akhirnya bangkrut, lalu menyalahkan kami. Andi Rewa tersenyum tenang. Tidak perlu peduli apakah aku merampok bank atau apapun. Intinya, aku bisa memberikan sumbangan 5 juta. Tapi bagaimana dengan Surya? Kalau aku bisa menyumbangkan 5 juta, berapa yang akan dia sumbangkan? Surya tertawa mengejek. Kalau kau bisa menyumbangkan 5 juta, aku bisa menyumbangkan 10 juta. Memangnya siapa yang tidak bisa membual? Kau pikir hanya kau yang bisa membual? Semua orang di meja tertawa terbahak-bahak. Mereka semua merasa kalau Andi sedang berusaha membual, tetapi malah kena batunya. Kalau Andi bilang akan menyumbangkan 500.000, mungkin masih ada yang percaya. Lagi pula, istrinya juga punya BMW. Tapi untuk menyumbangkan 5 juta itu jelas tidak realistis. Di antara mereka semua, yang benar-benar mempercayai Andi hanyalah Pak Ismail, Tina, dan istrinya Najwa. Pak Ismail dan Tina tahu karakter Andi. Pak Ismail membesarkan Andi, Tina, dan mereka semua kecuali Najwa di dalam panti asuhan sederhana di Desa Kalumpang sebagai anak-anak yatim piatu sejak mereka semua masih kecil. Panti asuhan kecil yang tersembunyi di Desa Kalumpang dikelola oleh Pak Ismail bersama beberapa orang dengan cara sederhana menggunakan penghasilannya sebagai nelayan. Pak Ismail membesarkan mereka semua dengan penuh kasih sayang hingga mereka cukup dewasa untuk menjalani kehidupan masing-masing dan berjuang membangun nasib mereka masing-masing. Itulah sebabnya Pak Ismail sangat mengenal karakter anak-anak asuhnya, termasuk Andi Rewa. Kalau itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukannya, Andi Rewa pasti tidak akan mengatakannya. Sementara Najwa, dia sudah tidak kaget lagi. Andi Rewa biasanya membantu orang dengan Feng Shui dan bisa mendapatkan bayaran jutaan untuk sekali melihat Feng Shui. Menyumbangkan 5 juta jelas bukan masalah besar bagi Andi. Namun, dia tetap bertanya dengan suara pelan kepada Andi. Andi, apakah kau diam-diam membantu orang lain dengan Feng Shui tanpa memberitahuku? Andi mengangguk dan tersenyum. Pelanggan baruku adalah Paul, anak Bibi Mariska. Dia memindahkan firma hukumnya ke sini dan memintaku untuk memeriksa Feng Shui-nya. Jadi, aku pergi ke kantornya. Najwa dengan canggung berkata, kau bahkan menipu teman dekat. Apakah itu pantas? Andi menjawab dengan serius, ini bukan menipu, ini kesepakatan sukarela. Najwa tanpa daya bertanya, berapa yang kau minta dari Paul? Andi Rewa tertawa, 5 juta. Najwa hanya bisa mengusap pelipisnya. Andi melihat Surya dan tersenyum tipis. Kalau aku benar-benar bisa mengeluarkan 5 juta, apakah kau benar-benar akan menyumbangkan 10 juta? Hampir tanpa ragu Surya menjawab, kalau seorang rendahan seperti kau bisa mengeluarkan 5 juta, maka aku bisa menyumbangkan 10 juta. Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. Tunggu sebentar, aku akan merekam video sebagai bukti. Setelah itu dia tersenyum kepada semua orang dan berkata, silakan ambil ponsel kalian dan rekam video sebagai bukti. Mendengar
ada tontonan bagus. Semua orang segera mengeluarkan ponsel dan mulai merekam video. Andi Rewa dengan tenang berkata, "Aku, Andi Rewa, secara sukarela akan menyumbangkan uang 5 juta untuk renovasi. Kalau aku menyumbangkan 5 juta, maka Surya yang ada di sebelahku akan menyumbangkan 10 juta. Hari ini kumohon semua orang menjadi saksinya. Kalau salah satu dari kami berdua ingkar, maka biarlah seluruh rakyat Indonesia menghujat dan meremehkan kami." Surya tertawa sinis. "Baiklah, tapi kau harus mengeluarkan 5 juta dulu. Kalau kau bisa mengeluarkan 5 juta, aku akan segera menyumbangkan 10 juta. Surya sama sekali tidak percaya Andi benar-benar bisa menyumbangkan 5 juta. Dia memperkirakan uang 5 juta yang dihabiskan untuk makan tadi mungkin merupakan uang tabungan Andi selama bertahun-tahun. Namun, Andi langsung mengeluarkan dompet lusuhnya dan mencari cek yang diberikan Paul kepadanya. Setelah mengeluarkan cek itu, dia langsung menyerahkannya kepada Pak Ismail dan berkata, "Pak, ini cek tunai yang bisa dicairkan di bank kapan saja sebesar 5 juta. Silakan diterima." Surya mencibir, mengeluarkan selembar kertas dan mengaku itu cek tunai 5 juta. Kau benar-benar pandai berakting. Andi Rewa tersenyum dan bertanya, "Kau tidak percaya? Silakan periksa." Surya tertawa sinis. "Tentu saja aku tidak percaya. Waktu kecil, aku sering bermain monopoli. Uang mainan saja bisa memiliki nominal jutaan. Kalau begitu, aku juga bisa mengeluarkan beberapa lembar uang mainan untuk disumbangkan. Lagi pula, aku bukan pegawai bank mana yang aku tahu cara memverifikasi cek." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, biarkan aku yang mengurusnya." Setelah itu dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Paul. Paul menjawab telepon dengan sangat ramah. "Halo, Andi." Andi Rewa tersenyum. "Paul, maaf mengganggu sebentar." Paul segera menjawab, "Tidak apa-apa. Apa yang bisa kubantu?" Andi berkata, "Cek senilai 5 juta yang kau berikan kepadaku hilang. Mungkin aku tidak akan bisa mencairkannya. Bisakah kau langsung mentransfer 5 juta tunai padaku? Nanti kalau aku menemukan cek itu, aku akan mengembalikannya kepadamu." Paul tertawa. "Tentu saja bisa. Berikan aku nomor rekeningmu. Aku akan segera mentransfernya. Kalau cek itu nanti kau temukan, kau tidak perlu mengembalikannya kepadaku." Andi Rewa tertawa. "Paul, kau benar-benar orang yang baik. Aku sangat menghargaimu." Paul tertawa. "Kau terlalu memujiku. Berikan aku nomor rekeningmu, aku akan segera mentransfernya." Andi Rewa berkata, "Baiklah, aku akan memberikan nomor rekening kerabatku. Langsung transfer saja uangnya ke sana." Setelah telepon ditutup, Andi berkata kepada Pak Ismail, "Pak, temanku akan segera mengirim uang ke rekening Bapak." Surya mencibir, "Aku semakin kagum dengan kemampuanmu dalam membual." Andi Rewa tertawa. "Kalau uang itu benar-benar masuk, bagaimana kau akan menyelamatkan mukamu?" Surya dengan suara dingin berkata, "Berhentilah berkicau. Kebohongan seperti ini tidak akan bertahan lama. Lalu, kalau uang itu tidak masuk, bagaimana kau akan menjelaskannya?" Baru saja Surya selesai berbicara, ponsel Pak Ismail menerima notifikasi dari bank yang memberitahukan bahwa dana sebesar 5 juta baru saja masuk ke dalam rekeningnya. Pak Ismail berseru kaget, "Uangnya sudah masuk secepat ini?" Semua orang yang hadir langsung terkejut mendengarnya. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.